Assalamualaikum, ketemu lagi bareng aku Fuad Mubarok dalam video Santritainment, video yang ngebahas perihal apapun yang berkaitan dengan dunia santri. Destadis adalah lifestyle aliran baru. Eksistensinya mungkin bisa disejajarkan dengan emo dan punk yang tenar puluhan tahun lalu. Ya, walaupun Destadis hanya dikenal di beberapa daerah saja, tidak sampai mendunia sebagaimana emo dan punk. Destadis digandrungi oleh kaula muda di daerah Jawa Timur, Madura khususnya, dan belakangan merambah hingga ke daerah Surabaya. Kelompok pemuda dengan gaya khas rambut memanjang di bagian samping dan belakang, lalu berjambul segitiga di bagian atas. The Style sepertinya belum lengkap tanpa baju yang ukuran panjang kali lebarnya nggak proporsional sama badannya yang cungkring dan memakai celana panjang corong menggantung. Kalau mau memperhatikan lebih detail lagi, sendal slop yang mereka pakai biasanya selalu samaan atau seragam. Entah apa filosofinya, yang pasti perpaduan antara sendal slop, celana corong menggantung, baju kaos gombrang atau baggy ala-ala daster sarwenda, dan rambut khasnya sukses menggetarkan jagat maya. Layaknya lifestyle pada umumnya, The Stardust juga memiliki kegiatan dan terbilang cukup unik, lebih tepatnya anti-mainstream, yaitu sebuah tarian yang akrab dengan sebutan goyang The Stardust. Sungguh berfaedah sekali, ya kan? Gerakan badan yang energik, lincah, dan manja diiringi oleh jedak-jeduk musik remix membuat komunitas tersebut semakin dipandang eksentrik oleh sebagian masyarakat. Kemunculan mereka benar-benar menjamur. Pergerakan mereka begitu masif, memenuhi sosial media mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, hingga TikTok. Setelah saya melakukan penelusuran lebih jauh asal-muasal komunitas yang sukses membuat sebagian orang enek, mual, dan pengen muntah akan eksistensinya di jagat maya tersebut, alhasil saya temukan informasi bahwa The Stardust ini dipelopori oleh kelompok pemuda asal Madura. Sebagai putra berdarah Madura asli, jujur saya merasa sangat malu sekaligus sedih. Tapi setelah melakukan sebuah pemikiran yang panjang, perenungan yang begitu mendalam, dan pertimbangan yang cukup matang, saya sekarang terpaksa memutuskan untuk merasa bangga pada mereka. Iya, mau atau tidak, saya harus bangga dan memberikan apresiasi buat skuad Destadis tersebut. Berikut beberapa alasan mengapa mereka begitu ngebet bin kekeh untuk mendoktrin semua generasi bangsa dengan gaya hidup trendy khas mereka. Mereka ingin memperkenalkan dan membumikan gaya Destadis di muka bumi ini. Alasan pertama, walaupun sebagian orang ada yang merasa jijik melihat gaya mereka, namun bagi mereka keanehan tersebut dinilai sebagai sebuah kreativitas tingkat tinggi yang tak tertandingi. Dianggap original karena gaya ini sebelumnya tak pernah ada, dan unik karena mereka menilai bahwa gaya mereka memiliki nilai estetik. Gak seperti style lain yang mainstream bergaya dari mengadaptasi budaya luar. Alasan kedua, walaupun sebagian masyarakat menilai joget mereka bikin pedih di mata, namun mereka berdalih goyangan The Stardust kalau ditinjau dari perspektif medis sangat bagus untuk kesehatan, terutama kesehatan mental dan psikis mereka yang selama ini tergabung dalam kelompok tersebut. Kalau mau jujur dan sedikit realistis, diakui atau tidak, memang sih, saya akui goyangan The Stardust bikin bulu kuduk bergidik dan perut merasa mual melihatnya. Tapi coba deh cari sisi positifnya, pasti nggak ketemu. Alasan ketiga, skuad The Stardust mengklaim memiliki sebuah cita-cita yang mulia dan luhur. Sebagai sebuah aliran yang progresif, nantinya mereka akan bertransformasi menjadi organisasi baru yang dapat menyaingi pendahulunya, seperti King of the King, Sunda Empire, Kerajaan Agung Sejagat, dan lain sebagainya. Berjuang pantang mundur meskipun hingga diseret ke balik jeruji besi. Alasan keempat, menurut mereka ini adalah awal mula lahirnya mode fashion baru yang harus disambut dengan gegap gempita oleh dunia fashion Indonesia. Bila kesempatan ini dipergunakan sebaik mungkin, pasti akan bisa memperbaiki perekonomian Indonesia yang sedang lesu dan memburuk. Maka semestinya mereka harus mendapat apresiasi dan ucapan terima kasih dari negara karena sudah berkontribusi melahirkan mode fashion baru. Lihat saja gaya fashion mereka yang sungguh eksentrik. Tidak semua orang berani berpenampilan seperti mereka. Hanya orang-orang nekat dan berhati ikhlas dihujat. Ya, begitulah kira-kira. Sebuah kreativitas terkadang memang sulit diterima oleh masyarakat. Kadang juga ada yang sampai dikucilkan, dihina, dipandang sebelah mata, dianggap sampah masyarakat, dibully, dihujat, dibilang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Namanya juga manusia, ya kan? Sudut pandangnya berbeda-beda. Itu hal yang wajar. Doakan saja mereka
mereka sadar, bertobat, dan kembali ke jalan yang lurus. Bergaya sebagaimana wajarnya, tidak membuat polusi mata di ruang publik. Kalau boleh jujur, saya juga udah enek banget lihat tingkah laku mereka. Pengen banget sebenarnya ngasih tahu ke mereka kalau itu tuh perbuatan yang sangat memalukan dan merugikan pemuda Madura lainnya yang ikut dibully karena gaya norak mereka. Tapi apa boleh buat, apa hak saya ngelarang hobi dan ideologi gaya mereka? Saya sebagai orang yang juga punya darah Madura merasa ikut berduka dan malu semalu-malunya atas mencuatnya fenomena destades ini. Sampai ketemu di episode Santritainment berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.